Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali ya. Pada video kali ini saya mau berbagi cara atau tips melatih merpati rumahan atau merpati gaburan itu biar hafal kandang dan tidak mudah hilang ya. Nah, ini yang pertama kali harus kita perhatikan, ada tiga kategori. Ini kita melatih itu dari yang pertama ya, ini dari masih piikan, yang kedua itu dari yang sudah dewasa, dan yang ketiga itu merpati yang baru beli ya, atau merpati baru, nah seperti itu. Nah, ini tiga kategori ini kita nanti melatihnya itu berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda cara ya, atau berbeda-beda strategi dalam melatih merpati tersebut ya. Ini tapi menurut pengalaman pribadi saya yang sudah saya lakukan ya. Nah, oke, yang pertama kali akan saya bahas itu merpati dari masih piikan ya. Kita melatih merpati dari masih piikan. Nah, ini saya contohkan merpatinya. Merpati piikan teman-teman. Ini merpati masih piikan, ini baru nabung belum selesai teman-teman. Nah, itu ya, ini merpati piikan. Nah, itu kalau kita melatih merpati piikan itu yang pertama kali itu harus kita perhatikan itu dari umur merpati tersebut ya. Merpati piikan ini kira-kira sudah siap dilatih atau belum ya. Kalau umurnya itu biasanya saya kurang begitu itu ya, begitu menghitung, tapi saya lihat itu dari jumlah larnya ya. Biasanya larnya itu saya latih itu dari posisi lepas 2 ya. Lepas 2 yang ini lar primernya, ini lepas 2 ini biasanya akan saya latih. Ini lepas 2 atau lepas 3 ini biasanya akan saya latih secara dekat-dekat dulu. Dan yang kedua itu kita harus perhatikan merpati itu cara terbangnya atau kondisi saat terbangnya itu gimana. Kalau merpati itu terbangnya sudah enteng, sudah tidak berat ya, tidak perlu ancang-ancang lagi, nah itu bisa kita langsung latih ya. Tapi kalau kita ibaratnya ini masih sudah copot 2 atau 3 tapi terbangnya itu masih berat ya, masih sulit terbang, nah itu nanti jangan dulu dilatih ya, kita tunggu waktunya sampai merpati itu terbangnya itu enteng ya teman-teman, jadi nggak berat. Nanti kalau berat terbangnya itu akan mencok-mencok teman-teman, atau ototnya itu kan belum siap ya, jadi nanti terbangnya akan kesulitan dan mencok-mencok di sembarangan tempat ya. Nah, oke, itu ya yang perlu diperhatikan, 2 itu. Terus yang cara melatihnya ini kita ambil merpati piikannya, kita tes terbangnya itu dari jarak paling dekat dulu berapa ya. Pokoknya yang penting masih terlihat kandangnya. Kalau saya biasanya, ini pengalaman pribadi saya ya, yang sudah saya lakukan itu saya langsung dari sekitar dari 20 meter sampai 25 meter teman. Jadi pertama kali saya terbang itu ini saya perlihatkan dulu rumahnya ya, lalu saya jaraknya itu melepasnya itu 20 meter ya, atau 25 meter terserah, yang penting masih terlihat kandangnya itu kita lepas. Nah, itu jika kita lepas itu langsung pulang, tidak mencok. Jadi kalau kita lepas itu langsung terbang ke arah kandangnya, nah itu bisa kita tangkap lagi, kita tambah jarak lagi 5 meter teman-teman, jadi 25 meter ya ibaratnya. Lalu kita lepas lagi, jika pulang lagi atau tidak mencok-mencok, nah itu kita tangkap lagi teman-teman, kita tambah jarak lagi 5 meter jadi 30 meter seperti itu. Jadi jika sudah 30 meter itu sudah di stop ya, tidak usah dipaksakan lagi, karena nanti akibatnya fatal ya. Nanti saya sebutkan akibatnya apa kalau melatih merpati piikan itu terlalu memaksakan. Nah, itu nanti ada akibatnya ya, akibatnya juga sangat fatal teman-teman. Nah, itu jika sudah pulang, sudah kita biarkan saja biar merpati piikan ini istirahat ya sampai besok pagi. Nah, jadi besok pagi itu tidak kita terbangkan ya. Jadi sekarang kita terbangkan, besok pagi itu tidak kita terbangkan, lalu besoknya lagi kita terbangkan. Jadi melatihnya itu selang 1 hari ya, dan bertahap ya, harus sabar dan bertahap ya. Kita bertahap itu bisa lompat 5 meter atau 10 meter dari jarak 20, bisa kita, kalau kita yakin merpati ini bakal bisa pulang, itu langsung kita lompat saja 10 meter atau 15 meter terserah, yang penting kita yakin bahwa merpati ini nanti
bulu teman-teman. Nah itu kita kalau yakin merpati ini akan pulang, bisa kita lompati dari jarak yang sedikit lebih jauh ya. Yang penting masih terlihat saja rumahnya, nanti insya Allah akan pulang ya. Nah tapi jika kita melatih merpati pikan ini, kita terbangkan dari jarak 15 meter ya atau 20 meter tadi, tapi merpati ini terbang kalau mencelok, nah itu tangkap lagi lalu terbangkan di tempat yang sama. Tapi kalau masih mencelok lagi ya sudah, berarti belum saatnya kita latih untuk terbangkan ya, berarti otot-otot sayapnya itu belum kuat ya. Nah oke, jika itu ya yang pertama itu kita harus sabar dan bertahap atau telaten ya. Nah yang kedua itu hari keduanya ya, itu bisa kita tambah jarak lagi hingga 50 meter ya. Nah ini terbangnya sendiri ya teman-teman, tidak usah kita gandengkan dengan merpati yang tua, karena kalau kita melatih merpati pikan ini kita langsung gandengan dengan merpati yang tua, itu nanti tidak akan bisa mengikuti karena otot-otot sayapnya ini masih belum gitu ya, belum kuat ya. Jadi kalau kan merpati yang dewasa itu cenderungnya itu terbangnya itu lebih kenceng ya dan lebih tinggi, dan merpati seperti ini biasanya tidak bisa mengikuti ya teman-teman. Jadi kita latih sendiri saja, bertujuan agar merpati ini hafal kandang dan itu ya lebih cerdas ya, lebih gimana ya, IQ-nya terhadap kandang itu kemampuan menghafal kandangnya itu lebih tinggi ya. Jadi kita melatih kecerdasannya seperti itu. Nah nanti jika kita tambah jarak lagi lancar, tidak mencokan, nah itu bisa kita tambah jarak lagi teman-teman, tambah jarak lagi sampai, kalau merpati pikan ini ya saya melatihnya itu biasanya dari sampai 100 meteran ya, 100 meteran juga sudah pulang, sudah bagus. Nah itu sudah saya stop ya, tidak saya terbangkan lagi sampai ya 1 minggu atau 2 minggu itu tidak saya terbangkan lagi. Itu karena untuk biar otot-ototnya ini terbentuk dulu ya teman-teman. Nah nanti kalau kita keseringan nerbangkan atau kita paksa dari jarak yang agak jauh, ibaratnya sudah 100 meter ya kita langsung lompat ya di 150, 200, 300 meter. Nah itu nanti yang pertama kali merpati pikan itu itu ya apa ya istilahnya, itu kan baru masa pertumbuhan ya teman. Kalau masa pertumbuhan nanti pertumbuhannya akan terganggu, merpati itu bisa menjadi kerdil ya atau cebol atau gimana ya, pertumbuhannya itu terganggu ya, karena tenaganya itu sudah kepakai buat terbang ya, tidak buat pertumbuhan, itu akan nanti terganggu ya. Jadi itu resikonya itu akan sangat fatal sekali ya. Jadi merpatinya itu akan kecil teman-teman kalau kita terlalu memaksakan melatihnya ya itu kita. Jadi jika sudah 100 meter itu kita ya istirahatkan dulu ya 1 minggu ya, biar otot-ototnya itu terbentuk dulu, lalu kita besoknya lagi itu kita terbangkan lagi. Jangan sering-sering ya teman-teman, kalau jarak jauh itu jangan sering-sering, nanti itu pertumbuhannya akan terganggu ya. Nah itu kita tunggu dulu merpati itu sampai badannya itu kira-kiranya sudah bagus untuk kita terbangkan ya. Nah ini contohnya merpatinya, ini badannya sudah lumayan bagus ya ini, tapi masih kurang maksimal lagi. Nanti kalau sudah maksimal lagi akan saya terbangkan dari jarak jauh-jauh. Nah jika kita sudah mulai menginjak dari 200 meter ke atas, itu kita gandengkan dengan merpati yang sudah dewasa teman-teman, yang sudah hafal kandang dan terbangnya itu bagus ya. Jadi nanti akan merpati pikan ini cenderung akan mengikuti teman-teman, mengikuti merpati yang dewasa itu, yang terbangnya itu kita pilih yang terbangnya bagus ya teman-teman, atau yang langsung pulang, jangan yang mencok-mencok, karena nanti kalau yang buat melatih itu merpatinya itu mencokan atau terbangnya jelek, nanti ya sini resikonya akan merpati pikan ini akan mengikuti yang merpati dewasa ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita pilihkan lawan gandengnya ini yang bagus ya, dan ya bertahap tadi, jangan langsung kita jauh ya. Nanti kalau sudah 200-300 meter bisa langsung kita 500 meter, tapi digandeng ya teman-teman, jangan sendiri ya. Nah seperti itu. Jadi melatih dari pikan itu perlu kesabaran ya, perlu kesabaran. Lalu yang kedua ini akan saya tunjukkan melatih merpati itu dari dewasa teman-teman. Ini contohnya merpati yang sudah dewasa ya. Ini sudah rampas 2 kali. Sebenarnya rampas sekali saja sudah bisa dianggap dewasa ya, tapi ini sudah rampas 2 kali. Ini kondisi baru meloloh ya teman-teman. Ini
sudah rampas 2 kali ya, baru jawat ya, baru tumbuh bulu penjawatnya. Nah ini kalau kita melatih dari merpati dewasa seperti ini, yang pertama kali itu harus kita perhatikan dari kondisi merpati tersebut ya. Kondisi merpati tersebut itu gimana ya, sedang mabung atau sedang jawat seperti ini. Sebentar, saya bukakan dulu larnya. Nah ini, nah kalau menjawat seperti ini jangan kita latih terbang ya teman-teman, karena kasihan nanti, karena penjawat itu gimana ya, kalau buat terbang itu sakit ya teman-teman nanti, dan resiko buat pecahnya itu tinggi. Jadi kalau kita paksa terbang terus menerus, apalagi sambil kita klepek ya, itu akan ini gampang sekali pecah dan nanti berdarah ya, berdarah nanti kasihan merpatinya, terbangnya jadi jelek ya. Kalau sudah pecah nanti merpati itu akan kesakitan teman-teman, seperti itu. Nah itu setelah itu kita pastikan kondisinya merpati itu dalam kondisi fit dan kondisinya itu prima, bagus buat diterbangkan, itu kita melatihnya itu dari langsung ya, dari jarak langsung 50 meter teman-teman. 50 meter jika merpati ini langsung pulang, langsung kita tambah jarak lagi, kita tembak langsung dari 100 meter ya. Nah jadi jika langsung pulang dari 50 meter jarak kita lepas pertama, itu kita tambah jarak lagi dari 50 meter lagi jadi 100 meter. Jika 100 meter itu pulang, kita langsung tembak lagi jadi 150 meter teman-teman. Nah itu jika pulang itu sudah kita istirahatkan dulu, dan besok paginya itu kita latih lagi langsung dari jarak 150 meter lagi, 150 meter lagi, lalu kita nambah lagi 50 meter dari 200 meter. Setelah 200 meter sudah pulang ya, itu langsung kita tambah jadi 300 meter teman-teman. Jadi setelah 200 meter pulang gitu, kita tambah lagi jarak jadi 300 meter. Nah jika 300 meter itu pulang, sudah biarkan saja, biar istirahat dulu, lalu besoknya lagi kita latih lagi ya. Jadi bertahap ya. Nanti kalau kira-kira merpati itu sudah pulang dan nggak mencok-mencok terbangnya, itu kita lepas langsung menuju ke arah pulang. Nah itu bisa kita lompatnya itu jaraknya bisa 50, 100, bahkan 200-300 meter lompatnya itu nggak masalah ya teman-teman. Saya juga pernah melatih merpati ya, ini contohnya. Ini pertama kali langsung saya terbangkan itu dari jarak 100 meter ya, karena saya kan ya nggak sabaran ya, kalau dari 50 meter itu kan ya kelamaan ya. Tapi ya resikonya hilang tinggi ya kalau kita melatih langsung dari jauh. Nah itu ya teman-teman, kalau kita melatih langsung dari jarak agak jauh itu akan meningkatkan resiko hilangnya itu tinggi ya. Jadi kita mendingan bersabar saja langsung dari jarak bertahap ya, 50, 100 itu. Nanti kalau sudah menginjak 500 meteran itu bisa kita gandengkan dengan merpati yang kita punya yang sudah bagus, yang sudah sering terbang. Nanti biar gandeng, biar mengikuti, biar bisa tinggi ya. Kalau nggak punya itu nggak masalah, kita latih dari ini saja, kita nggak usah gandengin, nggak masalah ya teman-teman. Kalau kita nggak punya yang buat gandengin nggak masalah, kita terbangkan sendiri saja, tapi ya dari jarak yang gimana ya, mulur atau itu ya bertahap ya teman-teman. Jadi jangan kita langsung belajar beratnya dari 100 kita langsung lompat ke 500 meter. Nanti merpati itu kalau kurang cerdas itu akan hilang teman-teman, akan ya tinggal cerita saja hilang. Jadi seperti itu ya, melatih itu harus dari bertahap, dan kita lihat dulu kondisi itu merpati seperti apa. Nah lalu kita lanjut ke yang nomor 3 teman-teman, merpati baru atau merpati yang baru kumah, baru hafal kandang. Nah itu kita melatihnya itu seperti apa. Nah tapi sebelum saya membahas yang itu saya berikan tambahan nih. Kalau kita melatih merpati baru pertama kali buat latihan terbangan, itu jangan dikasih sawangan teman-teman, karena itu sangat bahaya ya. Nanti bisa dibegal orang ya, atau diklepek orang. Kalau posisi merpati ini baru giring, itu nanti akan kalau merpati masih belum hafal kandang, nanti diklepek orang itu akan turun ya teman-teman, dan hilang. Jadi melatih pertama merpati itu jangan dikasih sawangan dulu ya. Jadi biar los saja, nggak usah dikasih aksesoris yang berbunyi-bunyi. Itu biar merpati itu ya hafal kandang dulu. Nanti kalau sudah hafal banget itu bisa langsung kita kasih sawangan ya, atau kasih
sawangan kalung atau apa ya, yang terserah lah. Yang penting kalau mau dikasih sawangan nggak masalah kalau sudah hafal kandang. Kalau belum atau baru latihan itu jangan dikasih dulu ya, nanti takutnya dibegal orang ya, atau diklepek orang turun nanti hilang. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Kalau kita merpati baru beli atau baru beli di pasar atau di mana ya, baru pomah di tempat kita, nah itu kita cara menggaburnya atau melatihnya itu dengan cara digandeng dengan merpati punya kita ya. Sebenarnya saya punya merpati yang baru saya beli dan baru pomah di sini. Nah itu akan saya terbangkan dulu dari jarak 50 meter dulu teman-teman. Itu 50 meter tidak digandeng ya, nggak usah digandeng. Lalu kita setelah pulang itu kita tangkap lagi, kita tambah jarak lagi, tapi kita gandengan dengan merpati pelatih punya kita ya. Kita tambah jarak lagi itu ya 100 meter atau 150 meter, tapi kita gandengan dengan merpati punya kita ya yang sudah terlatih. Nah itu akan mengurangi resiko nanti hilang ya. Nah, karena nanti yang merpati baru itu akan mengikuti merpati yang lama kita ya, merpati yang sudah buat pelatih buat kita itu nanti akan mengikuti. Jadi nanti insya Allah akan aman ya, tidak takut akan hilang. Nah seperti itu ya, intinya merpati itu kalau kita melatih itu harus sabar ya, harus secara bertahap seperti itu. Tapi kalau mau secara lebih instan lagi atau lebih kita gabur lebih jaraknya bisa langsung dari jauh, itu merpati di punya kita itu sudah pernah punya piikan teman-teman. Jika merpati di tempat kita sudah pernah miyik atau sudah pernah ya, punya piikan, sudah pernah meloloh, itu bisa langsung kita terbangkan dari jarak 200, 300 atau 500 meter bahkan sekilo, nggak masalah ya. Nanti insya Allah akan hafal banget terhadap kandang ya, karena sudah pernah punya piikan dan sudah pernah meloloh juga. Itu akan meningkatkan itu ya, gimana ya, meningkatkan ingatannya terhadap kandang itu lebih bagus ya, atau ingatan terhadap kandangnya ini lebih bagus. Jadi nanti kalau kita terbangkan akan langsung pulang ya. Nah contohnya merpati Megan jenggot saya itu yang kemarin saya terbangkan dari laut, itu saya langsung latih itu dari langsung 2 kilo ya teman-teman, 2 kilo, karena di sini juga sudah punya piika ya, sudah pernah meloloh. Nah itu langsung pulang ya teman-teman, tapi ya sedikit telat. Teman-temannya ini sudah pada di rumah karena kemarin dulunya ini kan saya latihnya itu bertahap ya, jadi nggak pakai menclok segala. Kalau yang merpati saya Megan jenggot itu mungkin sedikit mencok ya teman-teman, karena ya sedikit telat, tapi pulang ya, baru tes terbang pertama kali langsung pulang, karena di sini juga ninggal piikan ya, atau ninggal anak yang masih meloloh. Jadi itu ya, ingatan terhadap kandangnya itu lebih tinggi ya, karena kalau sudah punya piikan seperti itu. Nah oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya untuk cara agar merpati itu cepat hafal kandang dan tidak mudah hilang. Jika teman-teman suka, jangan lupa di like dan di subscribe. Jika ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.